ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian sehat? Kalau sehat alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak 14. Nah jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling side story-nya ke episode 4. Saat dimana Igris yang mengingat momen-momen kisah pertemuannya dengan tuannya Jinwo dan terjadinya kekuatan wadah dari Antares yang membuat Jinwo menjadi sangat kuat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dululah channel Mimin. Biar aku lebih semangat lagi bikin videonya dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut ketika Igris sedang melihat foto Nona Cahain yang membuat dirinya mengingat dengan masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan tuannya si Jinwo. Pertama kali aku bertemu, dia adalah ruang ideal yang diciptakan oleh kekuatan master. Misiku adalah menguji dia yang masuk ke dalam ruanganku. Karena master ingin tahu apakah dia adalah manusia yang layak dijadikan wadahnya. Aku tahu bahwa ini adalah perintah terakhir yang master berikan kepadaku. Waktu itu, ku tebak bahwa itu adalah perpisahanku dengan master. Dan master yang memaafkan para monark dan tidak ingin berperang, pasti master memiliki alasan menunjukkan minatnya kepada manusia yang tidak begitu penting. Perintah master benar-benar mutlak. Aku tak punya pilihan selain menjalankan perintahnya tanpa mempertanyakan niat ataupun membujuknya. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Begitulah caraku menyegel sebagian besar kekuatan asliku. Aku berdiri di dalam ruangan untuk menguji kekuatannya. Ketika aku bisa merasakan kehadirannya, aku menyuruhnya untuk segera masuk. Karena aku telah lama menunggu di ruangan tersebut. Namun, aku dikejutkan ketika melihat manusia yang kuuji memiliki kesadaran seperti master. Di saat itu, aku langsung bersembunyi dan berpikir, apakah takdirku juga ditulis oleh dewa? Bahkan jika ini bukanlah misi terakhir yang dipercayakan kepadaku, aku tidak berniat untuk mengabaikan pertarungan ini. Jika dia tidak layak, dia akan mati di tanganku. Hingga di saat itulah aku keluar untuk menguji kemampuannya. Bertarung dengannya dimulai seperti itu, tapi hasilnya agak mengecewakan. Dia tidak memiliki bakat atau kemampuan untuk mengalahkan kekuatanku. Dia terburu-buru untuk menghindari serangan pedangku. Tetapi entah kenapa dirinya berencana mengalahkanku dengan tangan kosong. Di saat itu juga, aku melepas pedang kesatriaku, kemudian kembali menyerangnya. Namun, aku kecewa karena bagaimana orang selemah itu kayak menjadi wadah master. Aku menyuruhnya untuk menyerah. Bagiku dia adalah manusia yang tidak berdaya dan posisi master yang tidak cocok untuknya. Maka dari itu, aku kembali mengambil pedang kesatriaku untuk memenggal kepalanya untuk kematian terhormat. Untuk pertama kalinya aku lega atas kegagalan tuanku. Jika dirinya tidak memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatan master, maka tuan tidak layak untuk hidup. Namun saat pedang kesatriaku sudah melesat menebas kepalanya, di saat itulah aku kembali terkejut karena dia menahan tebasan pedangku. Dia tidak menyerah sampai titik darah penghabisan. Aku berakhir seperti itu, kalah dari seseorang yang lebih lemah dariku. Sedikit, tapi tatapan matanya terlihat seperti master. Antara kekuatan yang dia miliki dan aku karena itu adalah ujian untuk mengetahui kelayakannya. Meskipun aku lebih kuat sedikit darinya, tapi aku kalah. Apakah karena kecerobohanku atau keajaiban yang tercipta dari dia yang tak kenal menyerah? Bahkan aku tidak tahu apakah aku sebaiknya senang dikarenakan pilihan master itu tepat, sehingga aku dikalahkan olehnya. Dia menyelamatkanku. Seringkali aku bersyukur atas niat baik yang kurasakan darinya. Bagiku dia adalah tuan, teman, dan rekanku. Aku menghadapi banyak pertarungan bersamanya. Semakin dalam kesetiaanku padanya. Bahkan setelah mengetahui bahwa kerinduanku pemilik sebelumnya memudar. Dan aku perlahan menerimanya sebagai tuanku yang baru. Kemudian, kekuatannya menjadi semakin kuat. Kekuatannya ditambahkan oleh pasukan asli Shadow Legion yang menunggu panggilannya dari dalam Reach of Dimension. Belion merupakan rekan lamaku, akhirnya bergabung. Tapi kesenangan bertemu dengannya segera memudar. Belion mulai terpengaruh oleh rekan yang loyal dan ganas. Saat Belion mengalahkan Beru, itu pemandangan yang menyegarkan. Tapi begitulah respon master kita itu. Tak lama kemudian,
Keinginan kami digunakan dalam peperangan melawan monark. Tuan kami perlahan-lahan dalam melakukan peperangan, dan kami juga semakin kuat. Pertarungan berlanjut bahkan setelah kami kembali sebelum cawan reinkarnasi. Dan kemudian sekitar 30 tahun, semua musuh kami ditumpas dan hanya tersisa Legion of Destruction. Di saat itu aku ditanya, bagian dari Destruction. Igris, kaulah yang merupakan salah satu sayap dari Shadow Army, namun kau mengikuti perintah monark yang dulunya manusia biasa. Kau tidak mempunyai rasa malu. Dia benar, tapi aku melupakan hal itu. Karena waktuku bersama tuanku yang baru sangatlah kuhormati, aku telah hidup dan sudah melupakan masterku yang sebelumnya. Sejak kapan aku seperti ini? Bahwa masterku yang sebelumnya mulai menghilang dari benakku. Dan pada saat itu, aku merenungi soal melupakan berkah. Namun, aku tidak mau terlalu dalam memikirkan hal ini. Dari Grit dan Iron, yang tumpang tindih dengan waktu di sini dan roh mereka, melupakan semuanya dan bagaimana kehidupan normal mereka. Aku masih berada di samping tuanku. Perasaanku untuknya hanya terhubung oleh tuanku saat ini. Aku ksatria, pedang dari tuanku. Salah satu sayap yang memimpin Shadow Army. Akulah ksatria tuanku. Pedang bagi tuanku. Pertarungan tuanku adalah pertarunganku juga. Karena tuanku sudah masuk ke dalam peperangan baru. Sepertinya hidupku yang mulia akan terus berlanjut lebih lama. Scene berpindah ke sisi lain, yang dimana Sung Il-hwan sedang menemui salah satu bagian dari pasukan rulers untuk mempertanyakan soal putranya yang mengambil keputusan seperti apa. Pria rulers itu pun menjawab dengan memberitahukan bahwa anaknya Jinwo mengambil keputusan untuk hidup di dunia. Dia bilang setiap detik yang dihabiskan di dunia ini sangatlah berharga. Hingga di momen itu juga, pria itu menanyakan soal apakah Sung Il-hwan akan terus-menerus menyembunyikan jati dari Jinwo. Mendengar hal tersebut, Sung Il-hwan pun menanggapinya dengan meminum secangkir kopi. Iya, sebab dia ingin tidak ada satupun yang mengingat dirinya. Dan setelah pria tersebut sudah menjawabnya dengan ekspresi wajah yang begitu tersenyum, ia pun kembali memberitahukan Sung Il-hwan mengenai dengan kepergiannya dan para rulers yang tidak akan lagi mencampuri urusan umat manusia di dunia mereka. Bahkan, ia juga memberitahukan soal misinya yang benar-benar berakhir di dunia para umat manusia. Semua ini menyenangkan. Sembari menunggu Shadow Monarch, hatiku berdegup kencang melihat akhir semua ini. Rulers sangat berterima kasih, tak hanya kepada Shadow Monarch, namun juga kepada Sung Il-hwan. Maka dari itu, jabatan Sung Il-hwan sebagai Fragments of Brilliant of Light, bawahan dari pasukan rulers, atau bisa dibilang sebagai pasukan berzirah putih, naik secara drastis. Hingga di momen saat pria rulers kembali menanyakan soal bantuan, di saat itulah Sung Il-hwan memintanya agar ingatannya dihapus tentang dunia pada waktu sebelumnya. Mendengar hal tersebut, tentu membuat pria tersebut bertanya-tanya, hingga menanyakan soal alasan kenapa Sung Il-hwan membuat pilihan itu. Sung Il-hwan menjawab, sulit untuk berpura-pura tidak tahu di hadapan anakku yang pintar itu. Dan juga, aku ingin menjadi ayah normal yang peduli kepada putranya. Bagiku, Jinwo bukanlah Shadow Monarch, melainkan anakku yang berharga. Hingga di momen ini, kita diperlihatkan dengan kejadian simbolis Sung Il-hwan yang ingin menyerahkan zirah putihnya kepada para rulers tanpa kembali mengingat kejadian dunia sebelumnya. Sedangkan di sisi lain lagi, dengan diperlihatkan anak-anak sekolah yang sedang mengikuti penyambutan siswa baru. Bahkan, di momen ini juga terlihatlah dengan Jinho, dengan ekspresi wajah yang begitu gugup, karena ini pertama kalinya lah dirinya mengikuti penyambutan siswa baru. Tak lama kemudian, setelah dirinya menyadari soal restoran Fork Belly yang terasa familiar, di saat itulah ia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan salah satu temannya yang langsung menyuruh dirinya agar tidak terlalu gugup. Dan ketika Jinho sudah memberitahukan temannya mengenai dirinya yang tidak gugup, keluarlah perkataan dari temannya lagi yang langsung memberitahukan soal salah satu Sunbai seram dan mempunyai karisma gila di tim prodi mereka. Setelah mereka berkata-kata dalam waktu 10 menitan, di saat itulah Sunbai yang dimaksud oleh teman Jinho datang, yang membuat siswa-siswi lain bersorak dan disambut dengan penuh kehormatan. Namun ketika Jinho dan temannya menyadari dengan tempat mejanya yang tidak ada satupun orang duduk hingga langsung berniat untuk pergi ke meja cewek Tobrut, di saat itulah Jinwo tiba-tiba datang ke meja mereka hingga membuat mereka langsung dikejutkan. Hingga di saat temannya akan pergi,
dan Jinho masih saja terlihat begitu gugup, di momen itulah Jinwo memberikannya segelas air yang membuatnya berkata-kata di dalam benaknya. Dia mau aku minum soju sebanyak itu sebagai tegukan pertamaku? Bahkan saat dirinya sudah meminum air pemberian dari Jinwo tadi, di saat itulah dirinya berpikir kalau Jinwo adalah Sunbae yang menyeramkan. Namun, berubahlah ekspresi wajahnya menjadi tercengang karena menyadari dengan minuman yang diberikan oleh Jinwo tadi bukanlah minuman alkohol, melainkan air sider. Maka dari itu, ia pun langsung menanyakannya kepada Jinwo soal minuman yang tadi diberikan. Jinwo menjawab, "Kau bahkan tidak tahan dengan minuman keras, kenapa menyebut alkohol? Kau minum denganku." Dan Jinho, "Kenapa kau memanggilku dengan Sunbae?" Hingga di saat Jinwo menyuruh Jinho agar memanggilnya dengan sebutan Hyung, di momen itulah Jinho kembali dibuat begitu tercengang. Namun, ketika Jinwo kembali menanyakan dengan mengatakan, "Kenapa nggak mau?" Tiba-tiba berteriaklah Jinho dengan menyebut kata Hyung Nim. Dan setelah mengatakan itu, di saat itulah ekspresinya berubah menjadi kebingungan karena menyadari dengan perkataan panggilannya yang tadi keluar secara tiba-tiba. Menyadari hal tersebut, terjadilah penodongan gelas dari Jinwo yang membuat Jinho kembali mengingat ingatannya. Keesokan harinya lagi terlihatlah dengan Jinwo yang sedang menelpon Jinho untuk meminta bantuan soal penitipan absennya kepada Jinho. Tapi tak lama kemudian, setelah mereka berkata-kata dan saling menanyakan, di momen itulah terlihatnya dengan salah satu cewek Tobrut yang sedang berada di depan Jinwo. Dan saat mereka sudah saling bertabrakan, cewek Tobrut itu pun langsung mengeluarkan perkataannya. Namun dengan meminta maaf, Jinwo yang mendengar hal tersebut dengan ekspresi wajah yang begitu bahagia. Entah kenapa dirinya tak meresponnya sama sekali, yang membuat cewek Tobrut tersebut sampai bertanya, "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Hingga di saat Jinwo sudah menjawab pertanyaannya dengan mengatakan tidak, ternyata cewek Tobrut ini adalah mantan kekasihnya bernama Lee Junhee yang menjadi salah satu hunter rank A di masa lalu. Tapi Lee Junhee pensiun karena tidak kuat dengan takdir yang harus dilawan para hunter. Sedangkan di sisi lain lagi, dengan diperlihatkan gedung rumah sakit di kota Seoul yang dimana terlihat dengan orang dan dokter-dokter hebat. Dan ketika salah satu dokter akan memasuki ruang pasien, tiba-tiba dirinya langsung dikejutkan karena mendengar permintaan penolongan dari pasiennya. Hingga di saat dokter tersebut sudah membantu pasiennya, di saat itulah dirinya melihat sebotol gelas kaca terukir yang langsung membuat dirinya bertanya-tanya. Pasien itu pun menjawab dengan memberitahukan bahwa ada salah satu seorang pemuda yang sudah mengunjunginya beberapa waktu yang lalu. Ini obat yang misterius. Pengawal-pengawalku menjaga ruangan ini dengan sangat ketat. Tapi dia bisa meninggalkan sebuah botol tanpa seorang pun menyadarinya. Namun yang pemuda itu jelaskan kepadaku jauh lebih sulit dipercaya. Dalam lintas waktu yang telah menghilang, aku bersama pemuda itu melawan monster-monster. Dan saat ini dia membawakanku hadiah sebagai ucapan terima kasih untuk masa lalu tersebut. Kemudian dia menghilang begitu saja, seperti Fata Morgana, seolah-olah dia tidak pernah ada. Pemuda itu bilang, jika ku minum itu, penyakit-penyakit kulit akan langsung sembuh. Dokter yang mendengar hal tersebut, sontak dibuat langsung tertawa hingga langsung kembali mengeluarkan pembicaraan dengan menanyakan, "Pak Ketua, Bapak tak mungkin mempercayai hal seperti itu kan?" Siapa sangka ternyata pasien tersebut adalah Ketua Gogonhi, Hunter Rank S Senior Korea, yang merupakan Ketua Asosiasi Hunter Korea, merangkap jabatan sebagai Fragments of Length. Hingga di momen itu juga, Ketua Gogonhi pun berniat ingin meminum obat pemberian Jinwo. Bahkan ia juga tak peduli, kalaupun obat itu palsu atau tidak. Namun ketika dirinya akan meminum obat tersebut, keluarlah perkataannya lagi dengan menanyakan kepada si dokter, "Jika ini tak kuminum, berapa lama lagi waktu yang tersisa untukku?" Bahkan Gogonhi juga menyuruh si dokter untuk mengukirkan batu nisannya atas nama Ketua Tampan Gogonhi jika ada yang terjadi setelah dirinya meminum obat tersebut. Selang beberapa detik, ketika dirinya sudah membuka penutup obat pemberian dari Jinwo, ia pun langsung mencoba meminumnya. Dan saat dirinya sudah selesai meminumnya dan meletakkan botol obat itu di atas meja, di momen itulah ia meminta izin kepada si dokter agar bisa beristirahat dengan sejenak. Beberapa menit kemudian, saat dirinya masih tertidur, tiba-tiba datanglah pancaran cahaya sinar matahari ke seluruh bagian tubuhnya yang membuat dirinya langsung terbangun. Tapi ketika dirinya mengabaikan momen seperti itu dan kembali menutupi matanya,
Di saat itulah sinaran pancaran cahaya matahari kembali menyinari seluruh tubuhnya. Dan secara perlahan, lahan menjadi terang yang langsung mengarah ke kaca tempat ruangannya. Bahkan, cahaya matahari itu tiba-tiba kembali berjalan menyelimuti seluruh bagian tubuhnya, yang membuat dirinya kembali terbangun sambil memegang detak jantungnya. Menyadari momen tersebut, tentu membuat dirinya berkata-kata, "Sepertinya, matahari masih terlalu hangat untuk musim dingin yang akan datang." Selang saat suatu momen dari Antares yang menjadi monark terkuat dan terlahir dari kegelapan. Raja monark yang memerintahkan di atas segala naga, raja yang melambangkan ketakutan dan kehancuran. Semua makhluk yang mengenalnya memanggil dirinya dengan sangat hormat, nama yang disebut Yongjae atau Salamander. Tapi di suatu hari yang normal, Antares bersama pasukan naganya bersembunyi di celah dimensi dengan tujuan akan menyerbu bumi dengan 10 juta pasukan naga. Kemudian, dia terbangun dalam tubuh manusia yang bernama Sung Jinwo, pemuda berasal dari Korea yang menjadi hunter terendah. Meskipun Jinwo sering dihadapkan dengan kematian dikarenakan kurangnya kemampuan yang Jinwo miliki, namun kelihatannya dia tidak akan melepaskan pekerjaannya sebagai hunter. Apakah karena penyakit ibunya? Waktu itu, aku ditelepon oleh temanku yang menjadi hunter. Ketika aku mendengar pertanyaan terlambat darinya, aku langsung dikejutkan dikarenakan gagal untuk memenuhi janji. Dengan kata lain, orang-orang ini berani-beraninya berbicara kepadaku, inkarnasi dari kekuatan Maha Kuasa Yongjae. Dia bertanya apakah aku akan terlambat, yang merupakan simbol dari ketidakmampuan. Bahkan ketika aku tanya soal tempat keberadaannya. Di saat itulah aku mendengar suara wanita yang membuatku sangat marah. Hingga di saat itu, aku langsung mencari keberadaannya menggunakan sihir kekuatan yang kumiliki. Dan saat cewek Tobrut itu sudah mematikan teleponnya dalam beberapa detik. Di saat itulah Jinwo tiba-tiba muncul dari arah belakang dengan ekspresi wajah yang begitu menyeramkan, hingga membuat dirinya merasakan dengan kengerian yang dipancarkan oleh si Jinwo. Namun ketika Jinwo menatapnya dengan penuh ketajaman, seakan-akan ingin berniat melukainya, datanglah salah satu pria di belakangnya yang membuat dirinya bertanya-tanya, kenapa orang itu memanggilku? Tapi dikarenakan tubuhnya dikendalikan oleh Antares, ia pun bisa mengabaikannya. Hingga di saat Jinwo akan meminta secangkir kopi dan mendapatkan pemberitahuan soal kopinya yang sudah habis, tiba-tiba dirinya langsung merampas kopi dari tangan pria tersebut yang membuatnya langsung dikejutkan. Bahkan saat Jinwo sudah meminumnya dengan posisi badan berbalik arah, di saat itulah wajah ekspresinya berubah menjadi menyeramkan dan berpikir kalau yang lebih kuat tentu bisa mengambil dari yang lemah. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Side Story Season 1 episode 4 kali ini. Untuk kelanjutannya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.